kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya. Nama saya Mika Turun, Stambuk 2176111058. Ya, di sini saya akan mempresentasikan proposal sistem informasi perpustakaan berbasis web pada perpustakaan UKI Toraja. Yang pertama yang harus ditentukan yaitu menentukan masalah penelitian. Di sini saya mengambil masalah penelitian yaitu sistem pengelola perpustakaan. Identifikasi masalah penelitian, pengertian sistem informasi dan informasi berbasis web. Yang kedua, diagram sistem perancangan sistem informasi. Yang ketiga, pengimplementasian sistem informasi manajemen database. Yang keempat, kemampuan mengelola sistem informasi. Yang terakhir, pengimplementasian sistem informasi ke dalam perangkat lunak. Kemudian latar belakang. Sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang terkait satu sama lain dan bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi pengambilan keputusan, dan visualisasi yang dimutualisasikan melalui web. Perpustakaan merupakan kumpulan buku-buku bangunan fisik, tempat dikumpulkan disusun menurut sistem informasi tertentu untuk kepentingan pemakai. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan merancang sistem ini yaitu memberikan informasi koleksi secara cepat, mudah, dan akurat. Kemudian rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat memberikan informasi secara cepat, mudah, dan akurat bagi mahasiswa. Selanjutnya, batasan masalah. Perlu juga ditentukan batasan masalah. Di sini saya menentukan batasan masalah yaitu program aplikasi yang menggunakan PHP MyAdmin dan MySQL sebagai database-nya, dan menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP, CSS, dan HTML. Sistem ini hanya memberikan informasi koleksi buku. Kemudian manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu dapat mempermudah memberikan informasi yang baik pada perpustakaan secara cepat. Yang kedua, pengguna dapat memperoleh informasi buku-buku dan dikoleksi dengan mudah dan cepat. Kemudian waktu dan pelaksanaan. Waktu penulis melakukan penelitian mulai dari tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020. Tempat yang dijadikan objek penulisan laporan penelitian ini yaitu di kampus UKI Toraja. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat yang digunakan untuk perancangan perpustakaan berbasis web yaitu software seperti SAM, HTML, CSS, PHP, dan hardware atau komputer. Selanjutnya,
bahan yang diperlukan pada proses perancangan perpustakaan berbasis web, yaitu data buku di perpustakaan dan NIM mahasiswa. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data yang pertama itu data primer. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap perpustakaan Universitas Kristen Indonesia. Kemudian data sekunder, yang merupakan data sekunder yaitu data dari buku-buku, kemudian data yang merupakan dari data dari internet. Selanjutnya sumber data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Penulis mengambil langsung proses pengolahan perpustakaan dengan mengadakan pencatatan data-data buku dan dokumen seperti koleksi buku dan peminjaman buku berdasarkan sistem yang digunakan Universitas Kristen Indonesia. Cara yang kedua yang dilakukan yaitu wawancara. Pada pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara pada pegawai perpustakaan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kemudian studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan jenis metode literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada dengan topik permasalahan yang bersifat teoritis dengan cara membaca buku dan mencari referensi lain yang ada. Kemudian pengolahan data. Yang pertama, penyuntingan atau editing. Kegiatan yang dilakukan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Yang ketiga, keajean atau konsistensi jawaban responden. Dalam menyunting, penyunting harus diberitahu agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden. Jadi kebenaran jawaban dapat terjaga. Selanjutnya, pengkorean. Tujuan pengkorean adalah penyederhanaan jawaban responden. Yang kedua, harus diperhatikan pemberian pada jenis pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan harus terbuka dan pertanyaan tertutup. Untuk pertanyaan terbuka dilakukan dengan tahapan tertentu. Dibentuk dalam tiap jawaban disusun dalam buku kode. Buku ini selain diperlukan dalam pengkodean juga digunakan sebagai pedoman untuk analisis data dan penulisan laporan. Selanjutnya, tabulasi atau tabulating. Kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi adalah menyusun dan menghitung data hasil pengkodean untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Tabel dapat berupa tabel frekuensi, tabel kolerasi, atau tabel silang. Pada dasarnya ada dua, yaitu pelaksanaan tabulasi, yaitu tabulasi manual
Tabulasi manual merupakan semua kegiatan dari perhitungan sampai penyajian dilakukan dengan tangan. Kemudian tabulasi mekanis, yaitu pelaksanaan dengan cara ini dibantu peralatan tertentu. Pembuatan program. Metode pengembangan sistem dalam penelitian digunakan pengembangan waterfall. Model waterfall adalah model yang memiliki proses mengalir secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain. Tahap tersebut adalah analisis desain. Berikut merupakan flowchart yang digunakan dalam penelitian, yaitu mulai, selanjutnya rekapitulasi data, kemudian pengolahan, selanjutnya pembuatan program, baru implementasi, kemudian pengujian kondisi. Jika program yang telah dibuat berjalan dengan baik, maka program tersebut selesai. Jika program tersebut tidak berjalan, maka kembali ke pembuatan program. Analisis pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem yang dibuat. Analisis perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan dalam pembuatan sistem ini. Untuk mengetahui sifat dari sistem yang dibuat, maka harus mengerti tentang domain informasi dan software yang digunakan. Desain tahap desain merupakan hasil dari analisis kebutuhan sistem yang dibentuk supaya mudah dimengerti dan dipahami. Jadwal pelaksanaan penelitian. Pencarian judul 1 minggu, persiapan 1 minggu, pengumpulan data 1 minggu, pembuatan program 2 minggu, implementasi 1 minggu, pengujian sistem 1 minggu, proses 1 minggu, penulisan laporan 1 minggu, ujian program 3 hari, ujian akhir 1 hari. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Sistem informasi perpustakaan merupakan fasilitas kampus yang sangat membantu mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengakses perpustakaan dari jauh. Kemudian saran, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, maka diperlukan fasilitas sistem informasi.